kita mungkin bisa mulai dari apa saja sih yang ketika kita sudah punya toko kelontong kemudian ingin bisa menarik lebih banyak pengunjung begitu, bisa bisa lebih bersaing dengan retail-retail modern ini, apa aja sih step by stepnya yang harus dilakukan Mbak Mika? Dan bicara soal barang yang harus selalu ada atau mungkin soal suplai produk yang bisa selalu tersedia, apa aja sih barang-barang yang mesti harus ada di toko kelontong saat ini, Mbak Mika? Eh, nah, kita mulai sekarang sangat gampang ya. Jadi kita harus Hmm, mengamati tiru dan modifikasi. Jadi oke, ATM ya. saat ini kalau dulu ya, mungkin saat ini juga sebagian besar toko kelontong itu masih banyak membuat barang gantungan Hmm, dan penerangan juga ala kadar. Nah, oke. kalau kita pergi ke retail mereka, outlet mereka, itu semuanya lampu dipasang sebegitu banyak. Ya. Jadi otomatis produk yang didisplay itu semuanya kelihatan. Nah, kita tiru apa yang mereka kerjakan. Nah, mulai dari begitu masuk kita langsung disapa, kita Mhm. kerjakan di toko kita dan ketersediaan barang. Ya, banyak toko-toko kelontong kenapa ditinggalkan karena barang yang dipajang di rak juga kotor dan berdebu. Hmm. Nah, bayangkan pembeli kita ketika masuk mencari minuman atau produk di rak, tapi begitu pegang langsung berabu. Mhm. Oke. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian kita. Kenapa juga? Sebenarnya toko-toko retail modern itu seperti Indo dan Alfa itu harganya cukup mahal loh dibanding toko kita kelontong. Hmm. Artinya Ya, kita toko bisa modern. bersaing dong dari sisi harga begitu ya? Iya, kalau dari sisi harga kita bisa bersaing. Hmm. Karena mereka kan harus udah hitung-hitungan semuanya ya. Budget untuk karyawan juga berapa. Sementara kita langsung eh, budget untuk kita toko kelontong itu tidak terlalu banyak untuk Oh operasional. begitu Mbak. Kalau misalnya bisa tanpa menyebutkan produknya apa, tapi dari sisi harga memangnya ada selisih berapa banyak kalau misalnya perbedaan harga di toko kelontong konvensional dengan retail modern yang multinasional? Kalau aku melihat di mereka itu yang sering promo itu untuk barang-barang kemasan besar, misalnya seperti Hmm. minyak goreng. Di sana memang itu cukup murah. Hmm, oke. Itu kan dan yang banyaklah produk yang lebih mahal di mereka gitu. Oke. Seperti misalnya Ya seperti tanpa kalau merek. aku ya, oke. Kalau keluar kota nih ya, Ah, kalau saya pribadi juga kalau keluar kota, misalnya perjalanan keluar kota di jalan butuh sesuatu minum nih air mineral, ah, pasti berhenti carinya tempat yang Indo atau Alfa. oke. Kenapa? Karena bersih. Dan saya itu jualnya di toko itu yang kemasan 1.500, 1,5 liter itu cuma 5.000. Tapi di sana mau sampai 6.000. Oh gitu ya. Jadi selisih Tapi harganya lumayan ya. carinya di sana, berhentinya di sana. Oke. Oke. Nah, tadi Mbak Mika sempat bilang bahwa yang kita lakukan adalah proses amati, tiru, modifikasi ATM. Nah, kita sudah mengamati. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mika bahwa kita mengamati bahwa di situ kita kalah dari misalnya si toko konvensional, kelontong konvensionalnya kalah dari sisi kebersihannya misalnya, ketersediaan barangnya misalnya atau penerangannya. Kemudian kita tiru supaya bisa sama seperti itu. Yang dimodifikasi ini apa, Mbak Mika? Atau apa keunggulan yang bisa ditonjolkan oleh sebuah toko kelontong konvensional atau toko kelontong selain dari yang retail modern untuk bisa bersaing, Mbak Mika? Iya, kalau aku sih poinnya ya, kita sebagai pemilik toko kelontong itu kan yang melayani konsumen, Hmm, melayani pembeli kita sendiri sebagai pemilik, sebagai owner. Jadi pastinya kita bisa membangun satu buah uh, keterikatan dengan pembeli kita ramah kepada mereka, hmm, ya. Itu satu poin, menurut aku satu poin. Nah, oke. dan kita sendiri yang paling tahu bisnis kita itu seperti apa kan. Hmm, Kita sendiri pengen tahu. Nah, kalau mereka kan mempekerjakan orang lain. Jadi itu oke. poin
saya rasa itu poin. Kita bisa membangun satu buah hubungan dengan konsumen kita. Jadi mereka itu jadi mereka itu bisa loyal tetap ke toko kita. Oke, mungkin konkretnya punya contoh seperti apa Mbak dalam prakteknya sehari-hari pelayanan yang bisa lebih daripada toko lainnya itu seperti apa yang dilakukan? Nah, kalau saya nih kebetulan saya itu berjualannya di sekitaran kampus. Jadi itu setiap pembeli saya itu saya tanya namanya. Namanya. Jadi misalnya nih contoh nih, misalnya si Anton. Ya, Anton lagi beli apa gitu, Anton. Jadi berbahasa basi lah. Oke. Tapi ya, jadi saya rasa ini merupakan satu buah cara untuk membangun loyalitas pembeli kita juga, ya. Seperti saya itu apa itu? Ya, ini salah satu cara membangun suatu ikatan emosional dengan pembeli. Oke. Berarti ya, jadi kita ingat namanya satu-satu. Jadi kita tanya itu asalnya dari mana gitu. Kalau di mereka itu kan nggak ada. Ya. Nggak ini ya. Nah, ini merupakan poin sih buat kita sebagai pemilik toko kelontong. Oke. Itu saja atau ada lain yang selain dari pelayanan yang bisa ditunjukkan keunggulannya? Salah satunya undian mungkin. Undian? Iya. Semacam door prize gitu ya? Iya, undian. Jadi dulu kita pernah lakukan juga dengan kupon undian. Jadi setiap belanja nominal 20.000 itu kita buat nominal 20.000 kita kasih satu buah kupon. Jadi kupon itu nanti pas di akhir periode kita itu undi. Jadi kita buat aja hadiahnya yang tidak terlalu besar juga, misalnya kipas angin, kompor gas. Oke. Ini sangat membantu untuk mendongkrak penjualan kita. Oke, ini sama kayak ini ya sekarang berarti ya. Kalau di jualan online itu kita bisa lihat ada yang namanya giveaway, ada yang namanya diskon mungkin itu bisa dipraktikkan juga dalam toko konvensional offline kelontong juga ya Mbak Mika ya. Iya, ini Oke, menarik. Jadi apa yang dijadikan gaya atau strategi di zaman digital sekarang ternyata bisa juga diterapkan secara konvensional untuk toko kelontong konvensional yang akan dijadikan lebih modern. Oke, menarik Mbak Mika.